Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ketika sudah sehat bisa berangkat ke madrasah ya dengan penuh semangat, kita perlu membaca alhamdulillah ya. Perlu kita tambahkan syukur kita kepada Allah. Karena apa? Termasuk nikmat kita bisa berangkat sekolah, kita bisa bertemu dengan teman-teman, termasuk nikmat. Karena ada dua nikmat yang sering kita lupa, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya kan tidak terasa ya, kita sehat setiap hari, bisa berangkat sekolah, bisa sarapan, ya kan? Ternyata itu salah satu nikmat yang besar ya. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang hadis keutamaan memberi ya. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang hukum bacaan ro, tafhim dan tarkib. Hari ini kita akan belajar tentang hadis keutamaan memberi ya. Apakah siap? Siap. Baik, harus siap anak-anak sekalian. Ketika mau belajar, pikiran dibuka, hati dibuka, supaya apa yang kita pelajari lebih mudah kita terima ya. Makanya harus semangat. Semangat? Semangat. Biasa ya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar, kita berdoa dulu yang dipimpin oleh silakan Syahda dipimpin. Dakaman salimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah sudah berdoa. Semoga saja apa yang kita pelajari ya dimudahkan oleh Allah, dan kelak apa yang kita pelajari menjadi hal yang bermanfaat. Allahumma Amin. ya. Anak-anak sekalian, apakah ada yang nggak berangkat hari ini? Ada. Siapa saja ya? Syakir, Afan. Kenapa mereka? Kita berdoa semoga diberikan kesehatan. Anak-anak sekalian, apa sih kira-kira tujuan belajar hadis keutamaan memberi? Ya, tujuan pembelajarannya yaitu setelah kita mengamati, menanya, menalar melalui metode demonstrasi, drill, tanya jawab, diskusi, brainstorming dan ceramah. Diharapkan apa? Diharapkan kalian semua mampu membaca dan menghafal hadis keutamaan memberi. Ya, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian diharapkan agar mampu membaca dan menghafal hadis keutamaan memberi. Ya, anak-anak sekalian, coba amatilah gambar berikut ini. Ya, dilihat dengan sesama, diperhatikan ada gambar apa saja di sana. Ya, coba dibayangkan, diamati, ada gambar apa itu. Itulah yang akan kita pelajari hadis tentang keutamaan memberi.
Silakan diamati, diperhatikan, dilihat. Nanti apa yang kalian amati, yang kalian lihat, ya, bisa kalian ceritakan kembali, bisa kalian tuliskan kembali pada LKPD atau lembar kerja peserta didik yang Pak Guru sudah sediakan. Siap ya? Siap. Terus, oke. Berikutnya kita belajar tentang hadisnya. Ada yang sudah pernah belajar hadis ini? Pernah di mana belajarnya? Sekolah apa? Sekolah diniyah. Alhamdulillah. Ternyata sudah ada yang pernah belajar. Masih hafal? Udah enggak. Yang sudah belajar, yang nambah hafal, yang belum belajar, kita supaya hafal, ya. Hadis tentang keutamaan memberi. Ya, ikuti Pak Guru ya. An Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma. radhiyallahu anhuma Anna Rasulullah anna Rasulullah wasufla wasufla yasailatu. yasailatu. Sudah hafal? Belum ya. Lagi jangan menyatu. Nambah hafal. Tadi pertama sudah belum hafal, ini mungkin nambah hafal, ya. Supaya nambah hafal cepet gimana? Coba Pak Guru punya metode, ya. Nah, dipenggal-penggal. Tadi mungkin terlihat panjang, ya. Pak Guru terlalu panjang, mungkin Pak Guru penggal-penggal supaya apa namanya lebih ringan menghafalnya, ya. Oke. Ikuti Pak Guru, ini sudah ada warna merah dan lain sebagainya. Ya, berbeda-beda warna, perpenggal-penggalan. Oke, ikuti ya anak-anak. An Abdullah bin Umar. An Abdullah bin Umar Radhiyallahu anhuma. radhiyallahu anhuma Anna Rasulullah anna Rasulullah wasufla wasufla yasailatu. yasailatu. Ya, itu anak-anak dipenggal-penggal ya. Coba sekali lagi ya. Oke, anak-anak sekalian. Mungkin sudah nambah hafal sudah tadi dibaca beberapa kali. Coba sekarang yang perempuan dulu, yang semangat membacanya, ini masih membaca, tidak apa-apa ya, supaya tadi tujuan pembelajaran kita bisa membaca dan menghafal kita tercapai ya. Coba yang perempuan. 1, 2, 3. An Abdullah bin yasailatu. Ya, sudah lumayan. Sekarang yang laki-laki, jangan sampai kalah, jangan sampai suaranya lebih lirih ya, semangat. Yuk, 1, 2, 3. An Abdullah bin Umar yasailatu. Ya, lumayan ya, bagus. Baik, berikutnya ya, kita belajar tentang kosakata. Setelah tadi belajar hadisnya ya, kemudian kita belajar kosakatanya ya. Dilihat dulu silakan ya, dibaca kosakata atau mufradat, karena ketika tahu arti mufradat, arti kosakata, nanti akan lebih mudah mengetahui arti dari hadis tersebut ya. Baik, Pak Guru dulu ya. Kamu yang kamu yang baca artinya ya. An artinya apa? Dari Anna artinya sesungguhnya. Qala artinya Kata al-munfiqatu. orang yang memberi, As-sailatu. yang memberikan. Oke, coba Pak Guru sekarang mau bertanya ya. Anna artinya apa, Jihan? Pak Guru ulangi, Anna artinya apa? Sesungguhnya. Ya, sesungguhnya. Kemudian sekarang Adil ya. Al-ulya artinya apa? Ya, di atas ya. Kemudian Nei, coba mau bertanya, al-munfiqatu artinya apa? Orang yang memberi ya.
ini alhamdulillah tadi sudah baca, sudah bisa menjawab. Tadi setelah mengenal mufradnya atau kosakatanya, sekarang mengenal arti hadisnya, mempelajari arti hadisnya. Ya, coba dibaca dengan keras. Sahda, teman-temannya tolong mendengarkan dengan baik. Ayo, Sahda yang keras. Ya, tepuk tangan untuk Sahda. Ya, ya. Tadi wakil laki-laki, sekarang wakil perempuan. Kanza, silakan sambil berdiri supaya dibaca, supaya kedengeran teman-teman. Yo, yang keras. Iya, tepuk tangan untuk Kanza. Ya, ya, semangat alhamdulillah. Ya, oke, anak-anak sekalian, itulah tadi kalian sudah mempelajari tentang hadisnya, kemudian kosakatanya atau mufradatnya. Ya, kemudian ini arti hadisnya. Tuh, ingat-ingat ya. Jadi kita harus mengingat-ingat bisikan. Tangan di atas adalah orang yang memberi. Ya, ya. Tangan di atas adalah orang yang memberi. Istilah tangan di atas yang tadi disampaikan dalam hadis itu adalah untuk orang yang memberi. Ya. Kemudian yang kedua, kita hendaknya menjadi orang yang suka memberi atau dermawan. Ya, kita harus jadi orang yang dermawan, suka memberi, suka bersedekah. Ya, jadi harus orang yang mudah mengeluarkan sedekah. Ya. Kemudian yang ketiga, tangan di bawah adalah orang yang meminta-minta. Istilah dalam hadis tangan di bawah adalah untuk bagi orang yang suka meminta. Tadi ada yang tidak suka berbagi, ya betul. Terus ada lagi? Tidak mau memberi, ya ada lagi? Nggak apa-apa, silakan. Oke, tidak suka berbagi, tidak mau memberi, itulah boleh. Ya kurang lebihnya seperti itu. Intinya jangan sampai kita mempunyai sikap pelit. Ya. Kemudian berikutnya kita harus menjadi orang yang suka berbuat baik. Anak-anak sekalian, dunia ini hendak membiasakan diri berbuat baik. Ya, karena apa yang kita tanam nanti akan kita petik. Jika kita menanam kebaikan, nanti akan memetik sebuah kebaikan. Ya. Ya, itulah penjelasan tentang isi kandungan hadis utama. Sampai di sini anak-anak, apakah ada pertanyaan? Oh ya, Kanza, silakan. Kalau ada pengemis, kita nggak pegang uang, bagaimana sikap kita? Bagaimana sikap kita? Ya. Baik, kata Kanza, kalau ada pengemis, ya, kemudian di saat kita tidak pegang uang, bagaimana sikap kita? Ya kan? Maka yang pertama kita sama sekali, misal kita sama sekali nggak pegang uang, orang tuanya lagi keluar, ya kan? Di rumah hanya sendirian, kita nggak pegang uang, bagaimana? Ya kan? Maka kita tolak dengan bahasa yang sopan, dengan perkataan yang baik. Maaf Pak, atau mohon maaf Ibu, ya kan, lagi rumahnya lagi sepi, seperti itu. Atau mohon maaf Pak, saya nggak pegang uang, rumah lagi sepi, atau seperti apa, dengan bahasa yang halus dan sopan. Ya, jangan sampai kita menyakiti orang yang meminta, jangan sampai. Ya, memberi tidak tapi malah menyakiti. Sekarang coba Pak Guru bagi kelompok, ya, supaya tujuan pembelajaran kita yaitu menghafal dan bisa membaca tercapai. Ya, kelompoknya udah, ya. Ini berhadapan dengan coba dengan teman kalian saling menghafal, ya, saling menghafal, saling mengecek, saling menghafal, saling mengecek. Nanti kalau sudah hafal dicontreng hafalnya, ya, kalau belum maka contreng yang belum, seperti itu, ya.
Silahkan menghafal dulu. Pak Guru kasih waktu 10 menit untuk menghafal. Ya. Sekarang kalian menilai temannya sudah hafal atau belum. Contoh, ya, pada hafalan pertama, an Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, itu yang pertama. Teman kalian hafal berarti contreng hafal. Ya, paham anak-anak? Ya, Pak Guru kasih waktu, kasih hitungan 3. Silakan sudah mulai temannya. Siapkan pulpennya. Pulpennya siapkan. Ya. Berarti contoh. Ya. Contoh seperti ini. Ica yang mau dites sama Ewa. Berarti Ewa yang pegang ini, Ica yang baca. An Abdullah bin Umar. Oh, bisa contreng. Ya. Baik, coba Jihan. Al-yadu artinya Tangan. al-yadu tangan. Benar anak-anak? Benar. Tangan. Berikutnya al-ulya sahda artinya apa? Di bawah al-ulya. Benar? Belum benar. Yang benar apa anak-anak? Tangan tetap untuk sabda. Ya, harus semangat tetap ya. Berikutnya tadi sudah dibahas. Oke, di atas. Sekarang kola. Apa naik kola? Bersabda atau ya di sini adanya bersabda atau berkata. Betul anak-anak? Betul. Kita cek. Iya betul ya. Berikutnya, ya tepuk tangan untuk naik dulu. Akan mina artinya apa? Daripada. Oh ya tinggal satu yang udah jelas tepuk tangan untuk akan. Nah, sekalian, demikianlah belajar hari ini. Kita baca lagi hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah ya anak-anak sekalian, itulah pertemuan hari ini. Kesimpulannya, hari ini kita belajar tentang membaca dan menghafalkan hadis keutamaan memberi. Ya, seperti itu. Tadi sudah lumayan pada hafal. Ya, nanti tinggal dikerjakan LKPD-nya ya, yang sudah Pak Guru siapkan. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang isi kandungan hadis keutamaan memberi lebih dalam lagi. Ya, demikian. Terima kasih. Ya, mari kita tutup belajar dengan bacaan hamdalah.